Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman dari kelas 8 MIPA, dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Sebagai seorang Persia, dia mempercayai ajaran Majusi, yaitu penyembah api. Ayah Salman adalah seorang kepala suku di penduduk tersebut. Ayah Salman sangat menyayanginya. Saking sayangnya, dia mengurung Salman di dalam rumah seperti seorang perempuan agar tidak terpengaruh oleh ajaran orang lain. Suatu ketika, ayah Salman sibuk dengan proyek pembangunan, dan dia meminta Salman untuk mengurusi pekerjaannya. Salman sangat bersemangat karena selama ini ayahnya selalu mengurungnya karena dia takut Salman terpengaruh oleh orang lain untuk meninggalkan agamanya. Dengan gembira, Salman pergi ke lahan ayahnya, dan saat sampai di tengah jalan, dia melihat sebuah gereja yang dimiliki oleh orang Nasrani. Salman berhenti lalu mendekati dan mendengarkan apa yang mereka lakukan di dalam gereja tersebut. Salman bingung karena cara beribadah mereka berbeda dengan cara beribadah agamanya. Dia pun tertarik untuk mempelajari agama tersebut. Salman lalu memasuki gereja tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang agama tersebut. Salman lalu pulang ke rumahnya. Ayahnya bingung karena Salman tidak ada di tempat kerja. Salman menjelaskan kalau dia melintasi sebuah gereja lalu mendengarkan apa yang mereka lakukan dan dia tertarik dengan ajarannya. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan di dalam agama itu. Agama kita lebih baik dari agama mereka." Lalu Salman membalas, "Tidak, wahai ayahku, agama mereka lebih baik dari agama kita." Setelah perdebatan tentang agama itu selesai, ayahnya mengikat kakinya dan mengurungnya di rumah agar tidak masuk kembali ke gereja tersebut. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Salman mengutus seseorang untuk memberitahu kalau ada pedagang Nasrani yang lewat. Lalu orang yang diutusnya mengatakan kepada Salman bahwa ada pedagang Nasrani melewat. Salman lalu melepas ikatan kakinya dan menjumpai pedagang Nasrani itu. Salman menanyakan kepada pedagang tersebut siapa yang paling baik di antara agama kalian, dan mereka menjawab, "Pendetalah yang lebih baik di antara kami." Lalu Salman menemui salah satu pendeta Nasrani tersebut dan menanyakan beberapa hal tentang agamanya. Setelah Salman belajar tentang agama Nasrani dari pendeta tersebut, Salman menilai pendeta itu adalah pendeta yang buruk, karena Salman melihat ketika pendeta tersebut menyuruh masyarakat untuk bersedekah, Salman melihat bahwa pendeta itu menggunakan sedekah itu untuk dirinya, bukan untuk disumbangkan. Sampai saat pendeta itu meninggal, Salman mengatakan kepada orang-orang bahwa pendeta ini adalah pendeta yang buruk, dengan membuktikan tempat harta sedekahnya yang ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu orang-orang mencari pendeta lain untuk mengganti dan menempati gereja tersebut. Salman melihat bahwa pendeta itu adalah pendeta yang baik, tidak seperti sebelumnya, dan Salman belajar kepadanya. Lalu saat pendeta ini meninggal, Salman sedih karena dia tidak tahu harus belajar kepada siapa lagi. Lalu pendeta itu menyuruh Salman untuk pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang sama sepertinya. Lalu dia bertemu dengan pendeta baru dan mulai belajar dengannya. Dan tak lama kemudian, pendeta ini pun mati. Salman menanyakan hal yang sama kepada pendeta ini sebelum pendeta ini mati. Dia terus berpindah-pindah untuk menemui seorang pendeta baru karena pendeta sebelumnya sudah meninggal. Lalu sampai suatu saat, salah satu pendetanya mengatakan bahwa akan ada seorang nabi yang diutus untuk membawa ajaran Ibrahim, dan dia akan muncul di tanah Arab. Lalu ia hijrah di antara dua bukit berbatu, di mana di tanah itu banyak pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda tidak tersembunyi. Ia memakan harta pemberian hadiah, tapi tidak dengan harta sedekah. Di belakang bahunya ada khatam atau cap kenabian. Lalu Salman pergi ke Arab untuk mencari nabi ini. Lalu saat sampai di Arab, Salman malah dijadikan budak oleh orang Yahudi. Di perjalanannya, ia melihat banyak pohon kurma dan berharap semoga ini adalah tempat yang pendeta itu maksud. Lalu Salman pun sampai di Madinah dengan bekerja sebagai budak di tempat tersebut. Tiba-tiba seseorang bertemu dengan majikannya dan mengatakan bahwa ada seorang nabi yang sampai di kota tersebut. Salman mendengarkan pembicaraan tersebut, dan Salman menemui majikannya dan menanyakan tentang nabi tersebut. Lalu majikannya marah dan menyuruh Salman untuk bekerja kembali. Lalu beberapa saat kemudian, Salman pergi ke tempat di mana nabi itu berada. Sambil membawa kurma, dia bertemu dengan seseorang yang dia cari. Dan ia memberikan kurma tersebut sambil berkata, "Ini adalah harta sedekah." Lalu nabi itu menolak kurma tersebut. Salman lalu kembali nabi
kepada Nabi itu dan memberikan kurma itu dan berkata, "Ini adalah hadiah." Dan Nabi pun menerima kurma itu. Lalu Salman berusaha untuk di belakangnya untuk mencari tanda khatam tersebut. Lalu Nabi sadar bahwa Salman ingin melihat tanda tersebut dan mengangkat selendangnya. Ternyata benar, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai saat itu, Salman memeluk agama Islam sampai dia meninggal.